002200003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh historiografi tradisional dan historiografi Indonesia masa revolusi. Historiografi modern yang tumbuh dari Eropa baru saja dapat berkembang di Asia Tenggara pada abad ke-19, di mana pada abad ini setelah ilmu pengetahuan dan kebudayaan Barat secara sadar dipelajari di Indonesia itu sendiri. Nah, pada kala itu para penulis atau tulisan-tulisan yang menjadi pemikiran dari para historis atau para penulis menuliskan mengenai hal-hal yang dimana tulisan yang dihasilkan itu tidak dipengaruhi oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, pada kala itu abad ke-18 penelitian sejarah memberikan sifat yang terbatas dengan pembentukan Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu di Jakarta tahun 1772. Pada abad ke-19 dan paruh pertama pada abad ke-20 terdapat 3 bidang historiografi Asia Tenggara yang berbeda-beda. 3 bidang historiografi yaitu 1. Sejarah kuno yang tidak dikenal atau kurang dikenal. Yang kedua adalah sejarah kolonial yang mencakup mengenai perdagangan. Yang ketiga, periode tengah yang berkisar antara 4 sampai 10 abad sebelum abad ke-19. Pada zaman ini, penulisan sejarah penduduk asli dan metode-metode ini menentukan tanggal secara tepat dan terdapat pada periodisasi pelaksanaan kronologis tersebut. Baik, di sini saya menjelaskan materi mengenai kecenderungan historiografi Indonesia modern. Ya, historiografi modern menggunakan metode yang kritis dan menerapkan penghalusan, ya, teknik penelitian memakai ilmu-ilmu yang baru bermunculan. Ada beberapa teknik atau tahapan yang ilmu bantu baru dalam pekerjaan sejarah berkembang, mulai dari penguasaan bahasa epigrafi, kemudian numismatik, kemudian arkeologi dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri historiografi modern sendiri ini ada banyak, ya, berbagai macam ciri-ciri. Ya, pertama bersifat metodologis. Jadi para penulis sejarawan itu harus menulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa bertanggung jawab, ya, dipertanggungjawabkan dan bisa bertanggung jawab. Kemudian bersifat kritis historis, yaitu penelitian sejarah harus memakai pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional itu apa? Pendekatan multidimensional itu penulisan sejarah yang turut melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya, contohnya geografi, sosiologi, kemudian antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bersifat kritis terhadap historiografi nasional, beranggapan mempunyai kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan Indonesia pada saat itu. Untuk penulisannya, ya, jadi menghilangkan semua budaya-budaya asing, unsur-unsur asing itu dihilangkan. Jadi fokus ke kebudayaan Indonesia. Kemudian adanya peran-peran rakyat kecil. Kemudian selanjutnya perkembangan historiografi di Indonesia, itu ada usaha penulisan sejarah bangsa kita dalam artian historiografi modern telah dilakukan pada zaman penjajahan berupa sejarah Hindia Belanda, ya, sejumlah 5 jilid. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia mulai disadari kebetulan akan penulisan buku sejarah oleh bangsa Indonesia. Penulisan sejarah oleh bangsa Belanda berfokus pada masyarakat Belanda di negara koloni atau di Eropa. Penulisan sejarah oleh orang-orang Belanda berfokus pada masyarakat Belanda di negara koloni atau di Eropa. Sekiranya terdapat pembahasan tentang Bumi Putra,
Tentunya dari perspektif barat, Van Leeuwen misalnya nih, oleh karena itu muncul pemikiran untuk menulis sejarah oleh orang-orang Indonesia, sejarah sendiri ya, sebagai history from within. Kemudian terjadi dekolonisasi sejarah dan motivasi pengganti buku teks Belanda. Kemudian sejak tahun 1950-an pada saat itu dirintis penulisan sejarah nasional namun gagal dan baru dilaksanakan seusai seminar sejarah nasional kedua di Jogja pada saat itu tahun 1970. Kemudian pemerintah membuktikan dipimpin oleh Kartodirjo, Marwati Junet dan Pusponegoro itu membuat 6 jilid sekaligus ya, persejarahan, sejarah kuno, kerajaan-kerajaan Islam periode 18 sampai 19 sampai 42 sampai 1965. Yang selanjutnya saya sendiri Arif Taudin NPM 20220018, yaitu saya akan menjelaskan tentang tokoh dan karya historiografi modern Indonesia. Pada historiografi modern terdapat suatu terobosan baru, yaitu munculnya peran-peranan rakyat kecil, yaitu bisa disebut dengan wong cilik. Nah, sebagai pelaku sejarah yang bisa dibilang dipelopori oleh Profesor Sartono Kartodirjo, yaitu penulisan sejarah selama ini boleh dikatakan didominasi oleh para tokoh besar seperti para pahlawan kemerdekaan atau tokoh politik yang berpengaruh. Nah, hal tersebut tentu saja tidak jelek. Nah, karena pada masa sekitar kemerdekaan, historiografi dipakai pemicu rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat yang baru tumbuh. Nah, oleh karena itu pada masa historiografi hanya berisi mengenai biografi dan penulisan tentang tokoh-tokoh besar saja. Nah, pada perubahan pandangan penulisan sejarah yang semula Eropa sampai sentris menuju Indonesia sampai sentris mempengaruhi perkembangan historiografi yang selanjutnya, yaitu karena pada masa penjajahan Belanda, historiografi Indonesia memiliki ciri Eropa sampai sentris. Nah, itu lebih memandang bangsa Eropa sebagai paling baik dan bangsa di luar tersebut adalah tidak baik. Nah, tetapi dengan adanya perubahan pandangan Indonesia sentris ini, bangsa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai bangsa rendahan. Nah, ada perkembangan yang jelas terlihat pada penulisan sejarah Indonesia adalah kata-kata pemberontakan. Nah, yang dahulu sering ditulis oleh para sejarawan Eropa kini berganti menjadi perlawanan atau perjuangan. Hal tersebut logis karena sebagai bangsa yang terjajah tentu saja harus melawan untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Nah, ada perubahan-perubahan historiografi yang terjadi sejak tahun 1970 saja dalam diartikan pemikiran tentang sebagaimana sejarah ditulis. Nah, tetapi juga kegiatan dalam arti yang konkret seperti diwujudkan dalam perkembangan kelembagaan, ideologi, dan substansi sejarah. Nah, tren kecenderungan historiografi Indonesia modern dilihat dari 3 kategori, yaitu ideologi untuk memperkuat sejarah. Nah, yang selanjutnya itu pewarisan pada tahun 1980 sampai 1990-an, yaitu orang-orang yang menuliskan biografi sendiri. Nah, dan sejarah ilmiah yang dituliskan oleh akademisi. Pada masa historiografi modern banyak buku-buku luar yang disempurnakan dan tokoh-tokoh kecil banyak berperan. Nah, misalnya pemberontakan. Nah, sekian video dari saya. Sekian dan terima